Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Kita akan kembali bermesbah keluarga pada malam hari ini. Mari kita memulai mesbah keluarga ini dengan doa. Nanti dengan kasih Kristus, Claudia berdoa. Tuhan, selain kami memulai mesbah keluarga hari ini, Tuhan tolong sertai kami dalam seluruh mesbah keluarga hari ini. Kasih Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus kita berdoa dan bersyukur. Amin. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini itu semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan. Tidak ada apa satupun yang kita bisa banggakan karena semuanya itu adalah cinta kasih karunia yang Tuhan kita dalam kehidupan kita. Mari kita akan nyanyikan pujian ini, Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku
inilah kerinduan kami ya Tuhan, bahwa kami memohon kepadamu agar Engkau memegang erat tangan kami, Engkau memimpin, menuntun setiap hidup dan langkah-langkah kami ya Tuhan, dimanapun dan kemanapun kami pergi. Tuhan, tolong kami Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa Engkau ya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau, kami perlu Engkau Yesus yang memimpin kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang melimpah, yang Kau nyatakan, yang Kau buktikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah akan memberkati kami semua, memberkati juga jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau terus menjaga serta lindungi mereka, memberkati mereka semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita kembali bertemu di dalam Mesbah Keluarga pada hari ini. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak terasa bahwa kita sudah 3 minggu ada di dalam ibadah Mesbah Keluarga seperti yang kita lakukan pada saat ini. Dan kita akan merenungkan kembali bagian firman Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama, akan membaca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Kita akan membaca bagian tersebut. Nanti Kristo yang sudah menyiapkan bagian firman Tuhan ini akan membacakan buat kita semuanya. 2 Korintus 11 ayat yang ke-26. Ya, Kristo baca. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya, banjir, dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kita sudah belajar bersama-sama selama 2 minggu ini tentang sebuah materi, yaitu labirin kehidupan. Bapak kasih Tuhan, sudah beberapa materi kita sudah pelajari bersama-sama. 3 materi terakhir, kalau Bapak Ibu mengingat, kita perlu berjalan di dalam ketabahan, kita perlu berjalan di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Dan kemarin kita juga belajar bagaimanakah kita perlu belajar dalam keseharian kita, Bapak Ibu. Kita meminta supaya Tuhan yang akan menolong, karena tanpa sadar kita seringkali melakukan kesalahan di dalam perjalanan hidup kita atau menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, apa sih sebenarnya labirin itu sendiri, begitu ya? Mungkin di awal-awal 2 minggu tanpa kita sadari mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab oleh kita. Apa sih labirin itu? Kalau Bapak Ibu pernah membaca atau pernah tahu tentang labirin, labirin itu adalah sebuah area, gitu ya, atau sebuah tempat yang memang didesain secara khusus sehingga pada waktu orang memasukinya maka orang itu tidak akan berjalan dengan mudah, begitu ya, untuk bisa keluar dari labirin tersebut. Pada waktu orang sudah memulai untuk memasuki yang namanya labirin, maka dia akan menemukan bahwa pada waktu dia berjalan, dia akan menghadapi tembok atau dia menghadapi jalan buntu, kemudian dia harus mencari alternatif atau jalan yang lain dan segala macam, sampai akhirnya dia bisa menemukan jalan keluar, lalu kemudian bisa keluar dari labirin itu. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, sebenarnya ingin mengajarkan kepada kita sekalian satu fakta di dalam kehidupan kita, bahwa seringkali sebagai orang percaya kita menyadari bahwa hidup kita ini di dunia ini adalah ibaratnya sebuah perjalanan, begitu ya. Perjalanan untuk menuju kepada kekekalan, perjalanan untuk kita kembali pulang ke rumah Bapa.
Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seringkali pada waktu kita menjalani perjalanan hidup kita berpikir atau mungkin tanpa sadar kita membayangkan perjalanan yang enak begitu ya, perjalanan yang lurus, perjalanan yang nyaman, perjalanan yang menyenangkan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dan sudah pasti itu adalah kerinduan kita sebagai manusia, begitu. Dan saya rasa bukan hanya kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tetapi kebanyakan orang pada umumnya pada waktu melakukan sebuah perjalanan, entah misalkan dari satu kota A ke kota B, begitu ya, maka yang diharapkan adalah perjalanannya itu lancar. Pada waktu menghadapi kendala di jalan, maka orang tidak mengharapkan itu, atau orang akan berpikir bahwa ini sesuatu yang harusnya dihindari, begitu. Nah, ini adalah sesuatu, sekali lagi Bapak Ibu, hal yang secara lumrah, secara umum kita harapkan dalam kehidupan kita. Tetapi kenyataannya, Bapak Ibu kasih Tuhan, seringkali kita menemukan di dalam perjalanan hidup kita bahwa kita ini menemukan jalan buntu, kita menemukan harus berputar arah begitu ya, harus mencari alternatif jalan yang lain dan segala macam, Bapak Ibu. Yang kalau boleh digambarkan, justru kita menemukan bukan jalanan yang lurus, jalanannya rata gitu ya, sehingga kita bisa sampai ke tempat tujuan, tetapi seringkali kita menghadapi atau menemukan kita ini gambarannya sedang memasuki sebuah labirin begitu. Lalu kemudian kita sedang berjalan dan berupaya untuk menemukan jalan sehingga kita bisa keluar dari labirin tersebut. Kalau Bapak Ibu membaca dalam bagian yang kita baca tadi, 2 Korintus 11 ayat 26, ini adalah seorang rasul yang besar gitu ya, di dalam sejarah kekristenan, Rasul Paulus. Tetapi dalam perjalanan kehidupannya, Paulus justru mengatakan bahwa dalam perjalananku, kata Paulus, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Kasih Tuhan, Paulus memberikan gambaran dalam perjalanan kehidupannya bahwa dia ini ada di dalam satu keadaan yang justru tidak menyenangkan begitu. Kalau boleh dibilang, kalau gambarannya labirin, mungkin dia adalah dia sedang menghadapi jalan buntu dan lain sebagainya. Tetapi menariknya adalah Paulus tidak memilih untuk berhenti atau kembali arah dan segala macam, tetapi Paulus memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan kehidupannya. Nah, apa kaitannya ini dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak kasih Tuhan? Nah, saya ingat 2 tahun yang lalu pada waktu Tuhan mengizinkan saya melakukan ziarah begitu ya ke Tanah Suci. Bapak Ibu, berbeda sekali pada waktu kita sedang ziarah ke Tanah Suci begitu. Kenapa? Karena pada waktu berziarah ke Yerusalem atau tempat-tempat di dalam sejarah kekristenan begitu ya, maka Bapak Ibu kasih Tuhan, kita seolah-olah diambil atau ditarik dari keribetan, dari kehidupan sehari-hari kita, lalu kemudian kita seolah-olah dikondisikan karena kita tidak perlu memikirkan yang lain, lalu kemudian kita mulai menyiapkan hati kita, lalu kemudian menyiapkan kerohanian kita dan menikmati hadirat Tuhan di dalam setiap perjalanan tempat-tempat yang kami tuju pada waktu itu, sehingga kita benar-benar merasakan Tuhan hadir. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, sangat berbeda sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau perjalanan berziarah ke tempat suci atau ke tanah perjanjian, Bapak Ibu, ke Yerusalem pada waktu itu, kita dalam gambaran kita sudah menyiapkan diri kita dan segala macam. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak kasih Tuhan, kita pun seharusnya dalam konteks yang sama begitu. Seharusnya kita menyiapkan kerohanian kita, seharusnya kita menyiapkan kehidupan kita dengan baik, sehingga pada waktu kita menemukan dalam keseharian kita yang bukan dikondisikan untuk bisa secara khusus menjalani relasi spiritualitas kita dengan Tuhan, tetapi dalam keribetan, di dalam semua segala macam gitu ya, kalau boleh dibilang, maafkan istilah tetek bengek kehidupan kita, lalu kemudian kita harus berupaya begitu ya, kita berupaya dengan sungguh-sungguh supaya kita dalam keribetan ini, dalam tetek bengek kehidupan kita tetap bisa merasakan Tuhan Allah hadir di dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin kadang-kadang kita harus menikmati atau menjalani atau mendapati jalan buntu, harus berputar arah dan segala macam, tetapi dalam setiap perjalanan kita tempuh, kita harus bisa menikmati ada hadirat Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita, ada tangan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Bapak bisa kasih Tuhan, pujian yang tadi kita naikkan bukanlah pujian yang tiba-tiba atau sesuatu yang tiba-tiba muncul dan kita menyanyikan bersama. Tidak, Bapak Ibu. Kami memilih lagu itu untuk mengingatkan kita semuanya bahwa dalam perjalanan kehidupan kita memasuki dalam tanda kutip labirin kehidupan kita,
mungkin kita menghadapi jalan buntu, perputaran arah dan lain sebagainya. Pujian tadi mengingatkan kita sekalian bahwa kita memerlukan tangan Tuhan untuk memegang kehidupan kita, memegang tangan kita dalam kita menjalani kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada waktu mungkin kita merasa aduh jalan buntu, saya harus berputar arah dan segala macam, mungkin rasanya lelah, rasanya tidak mampu dan segala macam. Tapi pada waktu kita diingatkan ada tangan Tuhan yang menuntun kita, yang memegang tangan kita, maka kita akan terus melangkah, kita akan terus berjalan maju. Bapak Ibu, ini adalah spiritualitas kita sehari-hari. Bagaimanakah setiap hari dalam perjalanan hidup kita, waktu kita menghadapi jalan buntu, kita harus berputar arah begitu. Kita harus melanjutkan perjalanan, mungkin kita merasa lelah, merasa capek dan segala macam. Bagaimanakah kita bisa terus-menerus menikmati Tuhan di dalam kehidupan kita, menikmati tangan Tuhan yang menuntun kita, yang memegang tangan kanan kita, sampai akhirnya kita bisa menemukan jalan keluar yang artinya adalah kemenangan di dalam kehidupan kita. Bahkan sekalipun mungkin kalau artinya itu jalan keluar itu, katakanlah Bapak yang kasih Tuhan, artinya adalah kembalinya kita kepada Tuhan Allah, kembalinya kita ke kerajaan surga di mana kita berasal secara roh, Bapak yang kasih Tuhan. Maka kita akan melakukan itu dan kita akan menemukan sukacita. Kenapa? Karena kita melewati perjalanan kehidupan kita, labirin kehidupan kita dengan Tuhan yang memegang tangan kita. Waktu kita lemah, Tuhan akan kuatkan. Waktu kita tidak berdaya, Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan terus menopang kita. Bahkan Bapak yang kasih Tuhan, kadang-kadang pada waktu kita rasanya begitu berat, tanpa sadar seolah-olah Tuhan sedang menggendong kita, sampai akhirnya kita bisa keluar dari labirin kehidupan kita, dan kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mari Bapak saya kasih Tuhan, kita merenungkan kehidupan kita hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau saat ini seolah-olah kita sedang memasuki sebuah labirin, mari kita melewati atau kita berjalan dengan sukacita. Rasanya lelah, iya. Rasanya tidak berdaya mungkin. Tapi mari kita ingat bahwa ada tangan Tuhan yang memegang tangan kita. Dan setiap kali kita menaikkan pujian, yang pertama tadi kita naikkan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Yang ini boleh terus mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sehingga kalau untuk kita keluar nantinya, menyelesaikan perjalanan kita atau bahkan kita menemukan jalan keluar dari setiap persoalan pergumulan kita hadapi, kita tahu bukan karena kebaikan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi semata-mata karena ada Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita sekalian. Puji nama Tuhan, biar ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita sekalian dan terus mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan tangan Tuhan, kita membutuhkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Oma nanti akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama pada malam hari ini. Kami naikkan ucapan syukur padamu buat firman yang telah datang dalam kehidupan kami pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam perjalanan iman kami sesekali menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, masalah. Tuhan, kami tahu perjalanan hidup kami hanya perlu pegang erat tangan-Mu Tuhan. Kami hanya perlu Engkau pegang kami kuat-kuat. Amen. Kami tahu Tuhan, dalam banyak hal kami tidak sanggup. Kami tahu Tuhan, hanya kekuatan-Mu yang memampukan kami melewati masa-masa sulit. Ya, Terima Yesus. kasih Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa hidup ini silih berganti. Ada suka, ada duka, ada senang, ada terlepas dari masalah, ada menghadapi masalah. Tuhan melewati semua itu. Peganglah kami kuat-kuat dengan tangan kanan-Mu yang penuh kuasa. Terima kasih buat firman-Mu, biar tinggal dalam hati kami, menambahkan akal semakin dalam, menghasilkan buah-buah kebenaran. Jadikan kami pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amen. Bapak Ibu, saya kasih Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama pada malam hari ini. Mari kita berdoa, Bapak Ibu berdoa bersama-sama dengan keluarga, dan kami juga akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan, baik itu hamba Tuhan, kemudian Bapak Ibu majelis, rohaniwan, para pelayan-pelayan altar, supaya di dalam
masa-masa seperti sekarang ini Bapak Ibu, kita terus berdoa mempersiapkan ibadah dengan cara online dan segala macam, supaya kita boleh terus mempersembahkan yang terbaik, dan para pelayan-pelayan Tuhan juga boleh terus menikmati Tuhan lebih dahulu di dalam setiap kehidupannya, sehingga Tuhan terus memakai, sekalipun mungkin dinikmati oleh jemaat yang dilayani secara online, tetapi biarlah melalui ibadah pun yang dinikmati di rumah tangga masing-masing, maka jemaat juga boleh merasakan Tuhan Allah hadir. Kita akan berdoa untuk hal ini. Kita akan berdoa juga untuk ibadah besok secara online yang dilakukan bukan saja oleh gereja SMA Siklayatan, tetapi oleh banyak gereja-gereja yang lain. Bapaknya kasih Tuhan, supaya Tuhan juga boleh menolong dan memberkati, sehingga di rumah tangga masing-masing, di rumah-rumah besok boleh bergema seruan atau pujian penyembahan kepada Tuhan, sehingga banyak orang, bukan saja orang percaya, tetapi juga tetangga kanan kiri boleh merasakan Tuhan Allah hadir, Tuhan Allah melawat bangsa kita Indonesia tercinta ini. Bapak Ibu, dua pokok doa ini kita akan doakan bersama-sama. Mari kita akan berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita mengangkat suara kita berdoa untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan ya Tuhan saat ini untuk para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, terutama di gereja SMA Siklayatan yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk melayani Engkau ya Bapa di dalam pelayanan ibadah live streaming. Tuhan kiranya kamu berkati ya Bapa. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk rohaniwan, kami berdoa untuk Bapak Ibu majelis, kami berdoa untuk pelayan-pelayan altar ya Tuhan yang saat ini sedang mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya Tuhan. Sekalipun mungkin rasa-rasanya berbeda dengan yang lainnya ya Tuhan, karena pada waktu kami menyiapkan ibadah secara live streaming, kami tidak menghadapi jemaat secara langsung, tetapi biarlah ya Tuhan semangat kami, roh kami tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Kami boleh terus rindu memberikan yang terbaik demi hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tuhan mengurapi para pelayan-pelayan-Mu, Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap pelayan-pelayan ya Bapa, sehingga melalui urapan Tuhan, karya Tuhan, karunia Tuhan, talenta yang Tuhan berikan, setiap pelayan-pelayan-Mu ya Bapa boleh mempersembahkan yang terbaik demi hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan mengurapi ya Bapa. Yang bila itu setiap kami para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, kami boleh lebih dahulu merasakan Tuhan Allah hadir di dalam kehidupan kami, bekerja dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan berkenan untuk memakai kami ya Bapa sebagai alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu melalui ibadah online atau live streaming yang akan kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak, bukan saja untuk gereja SMA Siklayatan, tapi kami juga menyerahkan untuk gereja-gereja lain ya Bapak yang ada di seluruh Indonesia, yang saat ini juga mempersiapkan diri ya Tuhan, atau bahkan mungkin hari ini juga sudah ada yang menyiapkan untuk live streaming. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga ya Bapak setiap ibadah live streaming yang dipersiapkan, entahkah hari ini atau besok, dinikmati oleh seluruh jemaat ya Bapak. Biarlah di rumah tangga masing-masing yang Tuhan bergema pujian, penyembahan kepada Tuhan Allah, pengagungan kepada Tuhan Allah. Oleh karena ya Tuhan, kami tahu bahwa yang kami sembah, yang kami puji, yang lain menerima setiap pujian penyembahan kami hanyalah Engkau Yesus, Tuhan dan Allah kami. Biar di rumah tangga masing-masing ya Bapak, di rumah-rumah terdengar pujian, penyembahan, pengagungan kepada Engkau ya Bapak, sehingga ya Tuhan bukan saja umat-Mu yang merasakan hadirat Tuhan, tetapi seluruh orang-orang yang ada di sekitar ya Bapak, tetangga kanan kiri yang merasakan, yang menikmati pujian penyembahan yang dilantunkan, yang dipanjatkan di hadapan-Mu ya Bapak, mereka boleh merasakan Tuhan Allah hadir. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya di masa-masa sulit seperti sekarang ini, kami percaya bahwa Tuhan tetap bekerja ya Tuhan, Tuhan tetap menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa kami menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati gereja SMA Siklayatan dan juga gereja-gereja yang lain, setiap anak-anak-Mu ya Bapak. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Mari kita akan naikkan pujian ref yang tadi kita naikkan, Yesus pegang erat tanganmu. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, maka jangan tinggalkan aku. Engkau Allah sama
Bapa di surga ini setiap kami anak-Mu ya Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan Allah Engkau memegang setiap tangan kami. Setiap umat-Mu ya Bapa, dari yang kanak-kanak sampai dengan yang lanjut usia. Biarlah tangan Tuhan yang penuh dengan kuat kuasa yang akan menopang kami, memegang kami, bahkan menuntun kami ya Bapa. Dalam perjalanan hidup kami ya Tuhan, memasuki labirin kehidupan kami. Biarlah kami boleh terus menikmati dan merasakan tangan Tuhan menuntun kami, menolong kami, menopang kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kuatkanlah senantiasa kami ya Tuhan di dalam kasih karunia-Mu. Secara kerohanian kami, secara iman kami, biarlah kami boleh bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami percaya tidak ada satu pun di antara kami yang Tuhan lewatkan. Semuanya kami boleh diberkati ya Tuhan dengan kasih kemurahan Tuhan. Dan pada malam hari ini kami mau mengakhiri ya Tuhan ibadah mesbah keluarga kami. Biarlah Tuhan Kau yang akan memberkati kami sekalian pada malam hari ini. Karena kami tahu ya Tuhan, kami percaya bahwa hidup kami sesungguhnya bergantung dari berkat-berkat-Mu saja. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera daripada Tuhan kami Yesus Kristus, berkat persekutuan, pimpinan, kekuatan, penghiburan daripada kuasa Roh Kudus yang akan terus tinggal dalam kehidupan kami, memimpin kami sekalian, menguatkan serta meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami sekalian mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kami mengakhiri mesbah keluarga kami pada malam hari dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Maka terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan, kita sudah menyelesaikan mesbah keluarga kita. Dan pengumuman, jangan lupa bahwa besok kita akan mengikuti ibadah live streaming pukul 6:30 pagi di gereja. Bapak Ibu bisa mengikuti di rumah masing-masing. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang kesulitan terkait dengan internet dan sebagainya, mungkin bisa bergabung dengan keluarga-keluarga yang lain yang mungkin sudah mempersiapkan juga untuk ibadah, sehingga mungkin 1 atau 2 keluarga Bapak Ibu bisa bergabung bersama-sama begitu ya, untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita terus semangat mengikuti Tuhan, kita terus percaya, yakin bahwa Tuhan bekerja, dan biarlah roh kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Sampai bertemu di dalam di dalam ibadah live streaming besok. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Amen.